Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran Bapak Dian Kurniawan Magister Pendidikan dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai unsur-unsur dinamis dalam belajar, yang mana kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yakni yang pertama saya sendiri, Amelia Novi Ardani dengan NPM 222151045, dan rekan saya Siti Nurleni dengan NPM 222151062. Materi kali ini terbagi menjadi 5 subbab, yakni untuk sub yang pertama mengenai pengertian belajar, kemudian sub yang kedua tentang ciri-ciri belajar, sub yang ketiga tujuan pembelajaran, sub yang keempat unsur-unsur dinamis pembelajaran, sub yang kelima implementasi unsur-unsur dinamis pembelajaran dalam proses belajar. Untuk sub yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yakni mengenai pengertian belajar. Belajar pada dasarnya adalah suatu proses perubahan diri dari tidak mampu menjadi mampu dalam kurun waktu tertentu. Perubahan ini umumnya bersifat permanen, sehingga perilaku yang telah dipelajari dapat terlihat saat ini dan berpotensi untuk muncul kembali di masa depan seiring dengan pengalaman yang diperoleh sepanjang hidup. Menurut Burhanuddin Salam, memberikan definisi belajar secara lebih luas, yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk mencapai perubahan perilaku baru secara keseluruhan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada individu akibat pertumbuhan dan perkembangan alami tidak termasuk dalam proses belajar. Hal ini dikutip dari Sabtono 2016 halaman 194. Kemudian dalam Sukatin dan kawan-kawan tahun 2022, menurut Suryansyah, Aslamiyah Sulaiman dan Nur Hafizah tahun 2014, belajar merupakan proses di mana seseorang mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Perubahan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang bersifat relatif permanen dan dapat berulang di masa depan. Belajar tidak hanya sekadar menghafal informasi, tetapi juga mencakup pemahaman yang mendalam serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, proses belajar berbeda dari perubahan alami akibat pertumbuhan dan perkembangan. Karena belajar melibatkan usaha sadar untuk memperoleh perubahan perilaku yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Untuk ciri-ciri belajar dalam Uzifatul Jannah Ali tahun 2023, mengutip dari Wahyunu tahun 2010, menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara, belajar memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, adanya perubahan dalam perilaku sebagai indikator bahwa proses belajar telah terjadi. Kemudian ciri yang kedua, yakni perubahan tersebut bersifat relatif permanen dan tidak mudah hilang. Kemudian yang ketiga, tidak semua perubahan perilaku langsung terlihat selama proses belajar berlangsung, karena beberapa perubahan bersifat potensial dan dapat muncul di kemudian hari. Kemudian ciri yang keempat, perubahan yang terjadi merupakan hasil dari latihan atau pengalaman yang diperoleh individu. Kemudian yang kelima, pengalaman atau latihan yang dilakukan berperan dalam memberikan penguatan terhadap perubahan perilaku tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni ada tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik selalu memiliki harapan untuk mencapai keberhasilan dalam belajar.
Keberhasilan dalam belajar inilah yang menjadi tujuan pembelajaran. Keberhasilan peserta didik dalam belajar dapat dilihat dari sejauh mana perubahan perilaku yang dicapai melalui proses pembelajaran. Dengan kata lain, seseorang dianggap berhasil dalam belajar jika terjadi perubahan dalam perilakunya setelah menjalani proses belajar. Perubahan ini mencakup peningkatan kemampuan yang menurut taksonomi Bloom dan rekan-rekannya terbagi ke dalam 3 ranah utama, yaitu ada ranah kognitif yang mana merupakan kemampuan berpikir dan memahami, kemudian ada ranah afektif yang merupakan aspek sikap dan nilai, kemudian ada ranah psikomotor yang merupakan keterampilan fisik dan motorik. Hal ini dikutip dari Sabtono tahun 2016. Untuk ranah yang pertama, yakni ranah kognitif, merupakan kemampuan yang bersifat hierarkis, di mana setiap tingkat harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melangkah ke tingkat berikutnya. Kemampuan kognitif mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, mengetahui atau knowledge. Nah, mengetahui ini merupakan kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua ada memahami atau comprehension, yang mana memahami merupakan kemampuan dalam menangkap makna dari materi yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga ada menerapkan atau application, yang mana ini merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dalam situasi baru yang nyata. Kemudian selanjutnya ada menganalisis atau analisis, yang mana kemampuan ini adalah kemampuan memecah atau menguraikan suatu konsep menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami strukturnya. Kemudian selanjutnya ada mensintesis atau sintesis, yang mana ini merupakan kemampuan menggabungkan berbagai elemen untuk membentuk suatu konsep atau gagasan baru. Dan yang terakhir dari ranah kognitif adalah mengevaluasi atau evaluation, yang mana ini adalah kemampuan menilai atau menentukan nilai dari suatu konsep atau informasi berdasarkan tujuan tertentu. Nah, untuk ranah berikutnya adalah ranah afektif, yang meliputi aspek sikap dan nilai. Nah, ranah afektif ini memiliki sifat hierarkis pula, di mana setiap tingkat harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kemampuan dalam ranah afektif mencakup beberapa aspek berikut. Untuk yang pertama adalah menerima atau receiving, yang mana menerima ini adalah kesediaan untuk memperhatikan dan memberikan perhatian terhadap suatu hal. Kemudian yang berikutnya adalah menanggapi atau responding. Nah, menanggapi ini adalah keterlibatan aktif atau suatu kegiatan atau situasi. Keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan atau situasi. Kemudian berikutnya ada menghargai atau valuing, yang mana menghargai ini adalah kemampuan memberikan penghargaan terhadap objek, fenomena, atau tindakan tertentu. Kemudian berikutnya ada membentuk atau organization, yang mana membentuk ini adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai nilai, menyelesaikan konflik nilai, serta membentuk sistem nilai yang stabil dan konsisten. Kemudian yang terakhir dari ranah afektif ini adalah berpribadi atau characterization by a value atau value complex. Nah, value complex ini memiliki sistem nilai yang kuat sehingga mampu mengendalikan tindakan serta membentuk pola hidup yang mantap. Dan ranah yang terakhir menurut taksonomi Bloom adalah kemampuan psikomotor, yang mana kemampuan psikomotor berkaitan dengan aktivitas fisik dan koordinasi otot, seperti melempar, membungkuk, mengangkat, serta berlari. Simpson mengklasifikasikan ranah psikomotor ke dalam beberapa tingkatan. Beberapa tingkatan keterampilan yang umumnya mengikuti urutan tertentu, yaitu yang pertama ada persepsi atau perception, yang mana persepsi ini adalah kemampuan membedakan secara akurat berbagai rangsangan berdasarkan ciri-ciri fisik yang khas. Kemudian yang kedua ada kesiapan atau set, yang mana kesiapan ini merupakan kemampuan mempersiapkan diri secara fisik dan mental
untuk melakukan sesuatu gerakan atau rangkaian gerakan. Kemudian ada gerakan terbimbing atau guided response, yang mana guided response ini merupakan kemampuan menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan contoh atau panduan yang diberikan. Kemudian ada pula gerakan yang terbiasa atau mechanical response, yang mana gerakan yang terbiasa ini merupakan kemampuan melakukan gerakan secara otomatis dan lancar setelah latihan yang cukup tanpa perlu mengikuti contoh lagi. Kemudian ada pula gerakan yang kompleks atau kompleks respons, yang mana kompleks respon ini merupakan kemampuan mengoordinasikan berbagai keterampilan dalam satu rangkaian gerakan yang struktur dan efisien dan tepat. Kemudian ada pula penyesuaian pola gerakan atau adjustment, yang mana adjustment ini merupakan kemampuan menyesuaikan atau mengubah pola gerakan suatu sesuai dengan kondisi yang ada, yang mencerminkan tingkat keterampilan yang tinggi. Kemudian ada pula kreativitas atau creativity, yang mana ini merupakan kemampuan menciptakan pola gerakan baru secara mandiri berdasarkan inisiatif dan inovasi sendiri. Mungkin pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Siti Nurlaini. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Amelia yang sudah menjelaskan mengenai pengertian belajar, ciri-ciri, dan tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dinamis dalam belajar. Akan tetapi, sebelum kita membahas mengenai unsur-unsur tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari unsur-unsur dinamis dalam belajar. Nah, unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Perubahan unsur-unsur tersebut dapat berupa dari tidak ada menjadi ada, dari lemah menjadi kuat, dari sedikit menjadi banyak, dan hal itu pun berlaku sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam pembelajaran. Nah, unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada motivasi belajar, yang kedua ada bahan ajar, yang ketiga ada alat bantu belajar, yang keempat ada suasana belajar, dan yang kelima atau yang terakhir itu ada kondisi siswa yang belajar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas unsur-unsur tersebut secara satu-satu. Yang pertama yaitu ada motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi belajar tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Dan bila tidak suka, maka akan berusaha untuk mengelakkan perasaan tidak suka tersebut. Nah, motivasi ini dapat bersumber dari dalam diri siswa berupa kebutuhan tertentu atau bersumber dari rangsangan luar, sehingga siswa melakukan kegiatan belajar. Motivasi yang muncul karena kebutuhan dari dalam diri siswa dianggap lebih penting dibanding rangsangan dari luar. Namun, seringkali motivasi dari dalam tidak ada atau belum timbul, sehingga memerlukan rangsangan dari luar agar timbul motivasi belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dapat merangsang motivasi siswa melalui cara mengajar yang unik sesuai dengan kondisi pembelajaran yang diciptakan oleh guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada bahan ajar. Bahan ajar atau bahan pengajaran merupakan segala informasi yang berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan belajar merupakan isi dalam pelajaran. Bahan atau materi belajar perlu berorientasi pada tujuan yang akan dicapai siswa dalam memperhatikan karakter siswa. Nah, eh, perlu diperhatikan terhadap karakter siswa karena bahan yang sesuai dengan karakter siswa tersebut dapat merangsang daya cipta, sehingga yang disampaikan pun menantang dan mampu mendorong siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran.
Selanjutnya yang ketiga ada alat bantu belajar. Alat bantu pembelajaran atau alat bantu belajar adalah semua alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud menyampaikan pesan dari guru kepada siswa agar lebih efektif. Nah, dengan alat bantu ini, maka pelajaran akan menjadi lebih menarik, konkret, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga, serta hasil belajar menjadi lebih bermakna. Alat bantu belajar dapat berupa bahan tercetak, media visual, media audiovisual, serta media lain yang membantu proses belajar. Selanjutnya yang keempat ada suasana belajar. Suasana belajar sangat penting dan akan berdampak terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Suasana belajar akan berjalan dengan baik apabila terjadi komunikasi dua arah, yaitu antara guru dengan siswa. Komunikasi dua arah diperlukan guna menemukan apa-apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan siswa dalam menangkap materi yang disampaikan. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi dengan tingkat berpikir siswa. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada kondisi siswa yang belajar. Siswa atau anak memiliki sifat unik yang berbeda, tetapi juga memiliki kesamaan, yaitu memiliki langkah-langkah perkembangan dan memiliki potensi yang perlu diaktualisasi melalui pembelajaran. Untuk itu, kegiatan mendidik lebih mengedepankan dominasi siswa daripada pendidik atau studi center. Untuk guru dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator, motivator, dan sebagai pembimbing. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh implementasi unsur dinamis dalam proses belajar. Di sini ada 5 contoh, yaitu yang pertama, menggunakan reward dan punishment untuk meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, ada mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih relevan dengan siswa. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran yang berkelompok sehingga siswa dapat berdiskusi dengan teman sebayanya. Dan yang keempat yaitu menerapkan student center learning seperti project based learning atau PJBL atau problem based learning atau PBL. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai media ajar interaktif. Nah, itu dia teman-teman mengenai materi unsur-unsur dinamis dalam belajar. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Eh, eh, Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.